Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua hingga kita bisa melaksanakan kegiatan PJJ dengan WhatsApp Conference dan Google Meet secara virtual. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju ke pencerahan di sampai akhir zaman. Bapak Ibu peserta Zoom meeting, untuk kali ini saya harap Bapak Ibu jangan lupa disiapkan segala macam dibutuhkan di situ, ada cemilan, ada teh, kopi. Yang penting pakai protokol kesehatan. Kopi nanti di sini ini masih belum ada. Mohon untuk dipersiapkan yang videonya tidak terlihat, jadi yang masih belum mute silakan di mute, yang belum terlihat tolong Bapak Ibu lambaikan tangan semuanya. Hai. Tidak kelihatan. Lambaikan Pak Aris, lambaikan tangan. Halo. Halo Pak Alim. Halo Pak Rofi. Ini kamera ya. Abu Indah. Halo Bu Siti. Semangat Pak Alim. Halo. Halo. Halo Pak Tommy. Halo juga Bu Nurin. Halo Bu Nur. Halo Pak Aris. Untuk selanjutnya silakan untuk di mikrofonnya di mute. Oke. Untuk selanjutnya kegiatan ini kita buka dengan ummul Quran. Marilah kita berdoa semoga kegiatan Zoom kita mulai dari awal sampai akhir ini berjalan dengan lancar. Yaumul Al-Fatihah. Aduh. Udah. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jombang kepada yang terhormat Bapak Alim MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat Pak Rofi, Katib dan segenap yang ada di studio mini studio, Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti Zoom meeting yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ini dalam suasana luar biasa kita dipertemukan untuk tetap fokus pada kegiatan kita memajukan dunia pendidikan. Salawat dan salam semoga senantiasa kunjuk kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama alhamdulillah hari ini kita bisa mencoba untuk bertemu secara virtual dengan media yang baru. Insya Allah alhamdulillah kita mempunyai studio mini SMP Negeri 1 Jombang yang mungkin ini adalah siaran atau rapat virtual percobaan dengan menggunakan studio mini. Ini perkembangan yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ini di masa pandemi menjadi sesuatu yang dapat melawan keadaan di masa pandemi ini, sehingga kita tidak istilahnya itu kita tidak kalah dengan situasi ya, melainkan kita harus tetap menghadapi situasi ini dengan sebaik-baiknya. Kita lawan situasi yang ada ini
dengan perkembangan-perkembangan yang kita ciptakan di sekolah, termasuk hadirnya Studio Mini SMP Negeri 1 Jombang ini. Sekali lagi terima kasih kepada tim IT SMP Negeri 1 yang telah bekerja keras untuk membuat Studio Mini ini. Semoga ini nanti akan berkembang terus lebih baik lagi sampai betul-betul ini menjadi sebuah studio pembelajaran atau studio untuk rapat virtual yang sangat representatif. Bapak Ibu, selanjutnya sebelum nanti Pak Rofiuddin dan tim menyampaikan segala sesuatu terkait dengan pemantapan kita dalam PJJ melalui penggunaan aplikasi yang nanti akan disampaikan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan sekolah kita. Yang pertama, mungkin panjenengan semua sudah mendengar berita dari manapun bahwa benar bahwa SMP Negeri 1 tanggal 24 kemarin digunakan menjadi salah satu sekolah sehat atau sebagai rumah sehat. Rumah sehat ini adalah ruang-ruang sekolah yang disulap menjadi tempat untuk isolasi pasien-pasien COVID yang bergejala ringan. Nah, kemarin sempat saya sampaikan melalui WA ke teman-teman guru tentang hal ini, tetapi saya sampaikan sekali lagi sekarang karena ada perkembangan Bapak Ibu, maka rumah sehat yang ada di SMP Negeri 1 mulai tanggal 26 kemarin pasiennya yang ada 2 orang dipindah semuanya ke SMP 5 Jombang, termasuk pasien yang dari SMP 6 Jombang. Jadi rencana awal itu adalah untuk kota, itu adalah SMP 1 dan SMP 6, tetapi karena suatu sebab, kedua SMP itu kemudian pasiennya dipusatkan di SMP 5 Jombang. Untuk yang di SMP 1, sebab perpindahan ini adalah ruang yang sebelah barat, 3 ruang itu, kelas 7 apa itu? Yang sebelah barat itu? EFG. Ya, yang sana? EFG, Ya. Pak. Kelas 7 EFG ya. Nah, yang kelas 7 EFG mulai kemarin itu dibongkar ya. Dibongkar untuk direhabilitasi atau ada dana rehab dari Dinas Pendidikan, sehingga karena itu dirasa sama-sama penting, yang rehab juga tidak ingin kehilangan waktu, sementara kalau direhab pasien yang ada di sini juga terganggu, maka solusinya adalah pasien yang ada di sini dipindahkan ke SMP 5 Jombang. Jadi sekarang semuanya yang menjadi fokus adalah di SMP 5 Jombang. Saya tidak tahu kita mengucapkan alhamdulillah atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena ini adalah tugas kemanusiaan ya. Ini tugas kemanusiaan. Jadi kita harus siap perintah dari dinas, dari atasan kita, terutama untuk ikut menanggulangi persebaran COVID ini. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan itu, maka keadaan sekolah kita sekarang ini seperti biasa ya. Jadi kegiatan-kegiatan WFO yang rencananya itu akan kami semua akan kami WFH-kan karena situasinya sudah kembali normal seperti biasa. Maka Bapak Ibu, mekanisme kita, mekanisme WFA dan WFO tetap berlangsung seperti jadwal yang sudah disusun oleh kurikulum. Ini akan berlangsung sampai tanggal perpanjangan PPKM, yaitu tanggal 2 Agustus. Itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan keberadaan sekolah kita sebagai rumah sehat. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya hari ini kita mencoba untuk mengadakan pertemuan secara virtual dengan uji coba di Studio Mini SMP Negeri 1 Jombang atau Studio Mini Spijijo ini. Ada yang menyebutnya Spijijo TV katanya. Semoga kita nanti bisa betul-betul mempunyai Spijijo TV ya, dalam dengan Studio Mininya.
ini nanti ada satu materi yang penting sekali akan disampaikan oleh tim kurikulum yang bekerja sama dengan tim teknis pembelajaran. Mengapa ini diadakan Bapak Ibu? Pelatihan atau pemantapan PJJ dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Conference, dan Google Meet. Ini dirasa penting untuk dikuasai oleh Bapak Ibu, karena setelah 1,5 tahun lebih kita mengikuti pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kita tahu permasalahan utama adalah membangun komunikasi dengan anak-anak. Nah, dengan diadakannya pelatihan atau pemantapan PJJ melalui aplikasi WA, Conference, dan Google Meet ini nanti diharapkan efektivitas pembelajaran kita itu lebih baik lagi. Ya. Saya berharap Bapak Ibu guru, sekali lagi seperti yang saya sampaikan pada rapat bulan kemarin atau beberapa minggu kemarin, ayo mengubah mindset untuk mau mengikuti perkembangan yang ada. Jadi perubahan mindset ini adalah suatu keharusan. Ayo belajar, kalau anak-anak kita harapkan untuk belajar, kita setua apapun kita, ayo mulai mau belajar menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Sesulit apapun, makin sulit kita belajar, makin banyak pahalanya, katanya begitu. Ya, saya juga akan belajar untuk mengikuti apa yang panjenengan lakukan ini. Bapak Ibu terutama yang merasa sudah sangat sepuh, wis aku wis tuwek, nggak perlu macam-macam, yang penting aku ngulang cara biasa. Kayaknya prinsip seperti itu sudah tidak bisa lagi digunakan mulai saat ini dan seterusnya. Mau tidak mau, dulu saya katakan Bapak Ibu harus dipaksa untuk naik kelas dari guru-guru manual menjadi guru-guru virtual, dari guru-guru tradisional menjadi guru-guru milenial. Ini kayaknya harus. Untuk itu saya berharap betul dengan pelatihan yang akan dihadirkan hari ini, makin hari nanti akan meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran PJJ tapi yang bernuansa PTM. Mohon meskipun nanti yang menyampaikan hanya Pak Rofik dan teman-teman kita sendiri, justru ini menyebabkan kita belajar lebih enak, lebih tidak sungkan lagi untuk sharing dan sebagainya. Kegiatan ini akan terus berlanjut Bapak Ibu. Jadi setelah ini nanti mungkin ada kegiatan lain yang akan kita rencanakan. Semuanya tujuannya adalah agar panjenengan semua itu mampu untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran secara virtual atau PJJ ini. Jadi ini keniscayaan yang harus panjenengan hadapi. Panjenengan harus siap untuk menaikkan standar diri, mengupgrade diri untuk menjadi guru-guru yang virtual, berapapun usia kita. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah punya yang namanya tim teknis pembelajaran ya, yang sudah kita bentuk 13 orang itu. Nanti mohon maaf, kami akan mengembangkan tim teknis itu menjadi semacam apa ya, yang teman sharingnya itu yang akan, misalnya Pak Rofiuddin ini nanti akan membawai 3 atau 4 atau 5 orang ya, untuk langsung diberikan tutorial atau pengarahan atau sharing bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya melalui mekanisme virtual ini. Tolong Bapak Ibu tidak usah tersinggung, cilik-cilik ngulangi aku sing wis tuwek dan sebagainya. Ini tidak masanya seperti itu. Termasuk misalnya Bu Vivin, nanti misalnya Bu Vivin terus ngajari siapa yang jauh lebih tua, bukan berarti Bu Vivin yang kurang ajar ngajari orang tua atau orang tua itu yang rendah kualitasnya, tidak. Ini dalam rangka dalam melayani anak-anak kita supaya pembelajaran virtualnya itu bisa berjalan dengan maksimal. WhatsApp, Conference, dan Google Meet ini bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya atau dua-duanya, tidak, tapi mungkin ada lain, ada aplikasi lain yang bisa panjenengan gunakan. Prinsipnya Bapak Ibu, membangun komunikasi yang efektif di masa PJJ ini sangat penting. Maka ini ditawarkan oleh tim teknis pembelajaran WA, Conference, dan Google Meet, tapi nanti yang lain-lain juga akan
kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Mulai hari ini ayo belajar secara virtual tentang bagaimana mengajar secara virtual yang efektif dan efisien. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar kegiatan ini. Mohon nanti Pak Rofi Udin dan tim untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir, sharing saja ya. Bapak Ibu terbuka saja, tidak usah sungkan-sungkan kepada teman kita sendiri ya, untuk terus belajar tentang bagaimana penggunaan WhatsApp, Conference dan Google Meet itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Saya kiri Dinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Pak Alim. Semoga pandemi segera berakhir dan pembelajaran segera kembali normal. Di harapan kita menjadi guru tradisional berubah menjadi guru yang milenial, kemudian guru yang manual berubah menjadi guru yang virtual. Untuk kegiatan berikutnya, secara berikutnya kita serahkan kepada narasumber kita yang paling ganteng ke SMP Negeri 1. Bapak Rofi Udin SP. Pada beliaunya kami Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan guru yang saya hormati, yang terhormat Pak Alim, di dalam undangan itu disampaikan narasumber. Sebenarnya saya yang grogi kalau disebut narasumbernya. Maka di situ ketika undangan pertama ada kata narasumbernya, kemudian saya tambahi sharing belajar, karena sebenarnya ini nanti kita lebih banyak ke sharing belajar ya. Saya kebetulan ditugasi oleh Pak Alim untuk menyampaikan ini, maka nanti kita akan mencoba belajar bersama bagaimana mengejawantahkan, mewujudkan seperti apa yang dikehendaki oleh dinas, bahwa PJJ tahun ini tidaklah sama dengan PJJ tahun kemarin. PJJ kali ini benar-benar PJJ yang diharapkan benar-benar virtual, PJJ yang artifisial, sehingga anak-anak tidak sekadar diberi tugas yang menumpuk-numpuk, bukan semakin hari semakin habis dikerjakan oleh anak, tapi semakin lama semakin menumpuk, akhirnya anak-anak tidak mengerjakan sama sekali, akhirnya kita yang sewot dan stres. Kita harus ada yang namanya PJJ virtual. Maka di surat Dinas Pendidikan itu di sana sudah disebutkan sebenarnya PJJ yang diharapkan adalah PJJ virtual menggunakan aplikasi Google Meet dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Alim, dan teman-teman pasti sudah sangat paham bahwa banyak sekali aplikasi video conference yang bisa kita pakai. Yang paling familiar adalah Zoom Meeting seperti yang saat ini kita pakai. Kemudian beberapa teman, bahkan hampir sebagian besar, ketika ada akun pembelajaran, kita kemarin banyak ikut literasi digital itu, banyak teman yang sudah belajar tentang penggunaan Google Meet. Kemudian di sini saya mencoba bukan menawarkan ya, membuka sedikit cakrawala video conference kita dengan menggunakan WhatsApp conference. Bukan hal baru sebenarnya, cuma ini coba saya kemukakan kembali karena begini. Bagaimanapun juga yang namanya video conference itu pasti membutuhkan pembiayaan atau paket data yang cukup, terutama bagi anak-anak yang mengakses atau yang join menjadi anggota conference ini. Karena di sana ada audio dan ada visual, maka otomatis kebutuhan kuotanya semakin besar. Standarnya begini logikanya, kalau misalnya kita hanya punya data yang sangat sedikit, kita pakai untuk WhatsApp saja itu kan kecil ya, karena hanya chat. Kemudian kalau kita tingkatkan menggunakan telepon WhatsApp, otomatis akan sedikit semakin banyak penggunaan kuotanya. Belum lagi kalau kita menggunakan video call, semakin banyak.
Nah, maka dari itu aplikasi apapun kalau sudah berbunyi video conference otomatis memang menyedot paket data yang cukup banyak. Maka kita berharap anak-anak yang di sana-sana itu, yang di rumah itu sudah banyak punya WiFi ataupun ada tetangga yang punya WiFi atau pakai WiFi umum dan sebagainya ataupun pakai paket data. Nah, kalau yang pakai data nanti kita bisa menyikapi apapun nanti yang kita pakai untuk video conference, kita menyarankan kepada anak-anak, Bapak Ibu sebagai ujung tombak pembelajaran, mohon disampaikan juga saat pembelajaran ketika panjenengan menggunakan video conference, maka anak-anak tidak harus selalu menyalakan kamera. Ini berarti bos Jawa ini jagani jika anak itu menggunakan paket data semua. Jadi artinya ketika kita mau presentasi, sebenarnya kan kita tidak harus melihat wajah anak-anak, mungkin di awal saja atau di penghujung. Anak-anak lebih banyak melihat kita. Maka disarankan ke anak-anak, anak-anak bisa mematikan kamera videonya, cukup melihat tayangan saja. Itu otomatis akan meminimalkan penggunaan paket data anak-anak. Itu kalau menggunakan video conference. Jadi cukup di mute mikrofonnya dan dimatikan kameranya, anak-anak cukup melihat saja, itu akan lebih meminimalkan penggunaan data. Kecuali kalau kita menghendaki anak-anak silakan dinyalakan dulu, kita sedang berinteraksi, tanya jawab dan sebagainya, baru harus dinyalakan. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita pakai untuk meminimalkan penggunaan data. Termasuk misalnya panjenengan menggunakan ketika PTKM, penugasan terstruktur itu ya, ada beberapa teman itu yang mungkin belum menggunakan video conference, langsung menggunakan classroom sebagai media satu-satunya. Kemudian di sana mengepush tugas yang sedemikian banyak, kemudian anak-anak harus mengerjakan langsung di sana. Itu disarankan ke anak-anak cukup mengerjakan secara offline, sehingga artinya classroomnya tidak online terus ketika anak mengerjakan. Nah, baru nanti ketika mau ngirim di online kan, itu akan meminimalkan penggunaan data. Jadi beberapa tips yang bisa kita pakai untuk meminimalkan penggunaan data anak-anak ya seperti tadi itu. Oke, itu. Nah, ngapunten teman-teman. Jadi nanti seperti yang tadi saya katakan, kita lebih banyak ke sharing ya. Saya yakin panjenengan semua sudah paham, apalagi yang ikut literasi digital kemarin sudah sangat mahir. Saya malah belum sempat ikut kemarin. Hingga nanti kalau apa yang saya sampaikan kurang sempurna atau kurang maksimal, mohon saya diberi masukan. Kita semua belajar di sini. Ini adalah wahana kita untuk sharing pembelajaran, sharing mencari ilmu, bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak kita di masa pandemi yang sangat-sangat tidak normal ini. Kemarin 2 hari yang lalu kalau tidak salah saya mencoba menyampaikan tutorial dalam bentuk verbal, dalam bentuk tutorial sederhana gitu ya. Sebenarnya itu kalau panjenengan sudah mencoba melakukan, insya Allah sudah bisa untuk menjalankan aplikasi WhatsApp Conference sekaligus Google Meet. Kalau Google Meet nanti mungkin kita tidak terlalu banyak berbicara ya, karena menurut saya sudah banyak teman yang sudah bisa. Cuma saya masih punya keyakinan ini tetap harus disampaikan, karena ada mungkin yang saya lihat di beberapa masukan dari beberapa wali itu, ada guru X tidak pernah PJJ, tiba-tiba tugasnya sangat banyak dan sebagainya. Itu yang coba kita hindari di tahun ini ya. Mohon tidak tugas menumpuk sementara kita tidak pernah bervirtual dengan anak-anak. Syarat yang pertama, coba kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang WhatsApp Conference. WhatsApp Conference ketika dimunculkan pertama, awalnya WhatsApp itu kan sederhana sekali, kemudian dikembangkan menjadi bisa membuat forum. Jadi yang selama ini, mohon maaf dulu, awal-awal pandemi kalau nggak salah, sebelum ada forum di WhatsApp itu, kalau kita mau bervid call dengan keluarga atau teman itu kan bisa memang bervid call beberapa orang ya. Kalau nggak salah jumlahnya sangat terbatas, nggak sampai 10 kalau nggak salah. Terbatas sekali, itu pun kualitasnya buruk ya. Nah, ternyata dikembangkan di WhatsApp bisa membuat forum atau membuat kelas. Awal-awal mudah. Nah, di pengembangan sekarang ini ketika WhatsApp diakuisisi oleh Facebook, maka untuk masuk menjadi untuk menggunakan forum WhatsApp Conference ternyata harus masuk ke Messenger atau Facebook. Sehingga ngapunten memang di tutorial saya yang kemarin saya jelaskan, Bapak Ibu guru sebagai host atau guru yang akan menggunakan aplikasi ini untuk bervideo conference dengan anak-anak, syarat pertamanya adalah memang menggunakan
atau mempunyai akun Facebook atau Messenger. Mengapa saya kok mencoba menyampaikan tentang WhatsApp conference ini? Karena mohon maaf, penggunaan data jika diakses oleh anak-anak itu insya Allah jauh lebih ringan daripada kalau kita menggunakan Google Meet, apalagi menggunakan Zoom meeting. Karena banyak tuh ada yang Webex apa dan sebagainya, banyak sekali. Cuma yang familiar bagi kita kan Zoom meeting. Nah, Zoom meeting itu ya silahkan boleh Bapak Ibu guru menggunakan ini ke anak-anak. Cuma saya tidak begitu menyarankan karena apa? Penyedotan pakai datanya paling gede. Nah, ada Google Meet yang kemarin disederhanakan, dimudahkan oleh Kemendikbud dengan diberikannya akun belajar ID itu, di sana sudah lengkap dengan fitur-fitur termasuk Google Meet langsung. Sehingga kemarin seandainya ya, anak-anak kita itu semua sudah menggunakan atau mempunyai akun belajar yang kita masukkan ke Google Classroom kita itu, seandainya yang gini kita bicara seandainya. Kalau semua anak punya akun belajar ID, maka sebenarnya permasalahan ini tidak sepelik sekarang. Artinya kalau semua anak menggunakan akun belajar ID, kita juga sudah menggunakan akun belajar ID, maka semua fitur itu tampak oleh kita sekaligus tampak ke anak-anak. Sehingga ketika kita membuka classroom kita itu, langsung di situ bisa langsung bervirtual dengan anak-anak tanpa harus menggunakan WhatsApp lagi. Tapi karena permasalahannya adalah siswa kita yang kelas 8, 9 sekarang yang punya akun belajar ID itu kurang lebih hanya tidak lebih dari 40%. Belum lagi yang kelas 7, kalaupun kita harus mintanya ke SD, dan saya belum begitu yakin karena SD pun kadang-kadang juga belum mendownload akun belajar anak-anak. Sehingga akhirnya kita sampai saat ini akun belajar anak-anak masih menggunakan akun belajar yang biasa. Maka kalau kita mau ber-Google Meet menggunakan akun belajar ID kita yang sudah tampil itu, kita tetap harus nge-share link itu ke WhatsApp anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita coba ke WhatsApp conference. Ngapunten, saya mau bertanya jawab dulu ini. Teman-teman, ada yang sudah pernah menggunakan WhatsApp conference? Ada yang sudah pernah menggunakan WhatsApp conference? Bukan video call nggih, jadi WhatsApp conference. Belum. Nggih, belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, sama berarti ya. Kalau Google Meet Baik, sudah, Pak. mari kita belajar bareng-bareng. Begini teman-teman, WhatsApp conference ini bisa kita jadikan salah satu alternatif. Yang pertama alasannya adalah WhatsApp-nya sendiri familiar bagi anak-anak. Tetapi karena pengembangannya tadi saya sebutkan, sebenarnya anak tidak punya WhatsApp pun, anak tidak punya aplikasi-aplikasi apapun, sebenarnya langsung bisa mengakses. Karena apa? Kita cukup membagikan linknya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah WhatsApp ini harus kita lakukan melalui WhatsApp yang ada di laptop atau komputer, bukan WhatsApp yang ada di di handphone. Ini tetap menjadi embrio kita untuk mengakses WhatsApp, kan kita nanti sinkronkan WhatsApp ini ke PC atau laptop kita. Teman-teman, ini ada yang sudah langsung praktek menggunakan laptop atau sekadar hanya lihat saja? Ada yang pakai HP ya, nggak apa-apa. Jadi intinya gini, nanti kita kolaborasikan tutorial yang kemarin saya bagikan dengan penjelasan saya ini, kita mencoba mendemonstrasikan. Meskipun nanti hasilnya pasti tidak sempurna ya. Karena apa? Kali ini kita sudah menggunakan dua conference ya. Zoom ini sendiri sudah video conference. Nanti di Zoom itu saya mencoba menampilkan conference lagi, yaitu Google Meet ataupun WhatsApp conference, sehingga nanti akan ada sesuatu yang tidak sempurna. Jika kita live tanpa menggunakan Zoom meeting, maka sebenarnya tidak ada kendala yang seperti yang saya ceritakan tadi. Baik, kita langkah pertama, teman-teman bisa masuk Chrome dan memilih WhatsApp web ya. Pak, ini mungkin sedikit ada yang tutup. Kan boleh sampai ya.
Oh, teman-teman ya, ini masih proses. Oke, proses. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi langkah pertama kita masuk ke WhatsApp ya. Misalnya seperti ini. WhatsApp di laptop atau di PC itu kan tampilannya seperti ini, tidak sama sekali ya, tidak sama dengan yang ada di HP. Nah, disinilah kita mencoba melakukan WhatsApp conference itu. Wih, kangen Mas Benny, aku lihat Mas Benny baru. Halo Mas Benny, sehat selalu, semangat. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Jadi di sini panjenengan bisa melihat ada simbol atau ikon 3 titik. Yang biasa kita mungkin di sini hanya melakukan tombol kemudian langsung keluar ya. Nah, di sini kita tidak menjumpai simbol ini di HP. Nah, ya jadi perhatikan sini. Sini ada grup baru buat forum sampai pada keluar. Nah, kita membutuhkan yang buat forum ini untuk membuat video conference dengan anak-anak. Kita klik ya buat forumnya. Nah, akan keluar seperti ini. Di sana ada kata memperkenalkan forum Messenger. Jadi otomatis masuk ke forum Messenger karena memang WhatsApp sudah diakuisisi oleh Facebook sekaligus otomatis dengan Messengernya. Kita klik lanjutkan di Messenger. Nah, di sini baru kita melakukan langkah yang tadi saya sebutkan, bahwa kita sebagai host atau sebagai guru yang akan melakukan PJJ virtual dengan anak-anak harus memasukkan email atau nomor telepon kita yang kita pakai untuk Facebook atau Messenger. Misalnya saya masukkan. Kita klik, kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke forum saya, nama saya. Sini tinggal klik buat forum sebagai saya, sebagai Rofi. Kita klik ya. Nah, setelah tampil seperti ini, semoga tidak ada masalah ya ini. Semoga tidak ada masalah karena begini. Ketika Zoom meeting itu sendiri berupa video conference, kemudian WhatsApp conference atau Messenger conference ini juga berupa video conference. Kadang-kadang kamera yang dipakai kadang-kadang rebutan. Ini kita coba ya, kita coba. Di sini ada pilihan gunakan kamera dan mikrofon ya, karena memang kita sedang bervideo conference. Nanti panjenengan kalau melakukan ini tinggal klik seperti ini. Klik gunakan kamera dan mikrofon. Izinkan, di sini ada kata izinkan, kalau berbahasa Inggris allow itu ya, diklik saja.
proses dan cukup lama. Biasanya tidak selama ini. Sudah masuk. Nah, ini teman-teman yang saya masukkan ya. Jadi ketika saya mencoba share screen dari Zoom ke WhatsApp-nya nggak ada masalah. Tapi ketika saya mencoba share Zoom meeting yang berupa video conference, sekaligus saya juga nge-share screen berupa video conference yang berupa Messenger ini, maka di sini ada masalah. Seandainya kita tidak sedang Zoom meeting, ini live misalnya pakai apa namanya offline gitu ya, ini otomatis akan keluar gambar kita, langsung gambar video kita sebagai host. Nah, kalau sudah keluar, ini langsung gabung, dan ini yang namanya link ini bisa langsung kita bagikan. Kita bagikan kemana? Sama dengan Google Meet, karena kita sedang mau mencari anggota, kita bagikannya ke WhatsApp grup anak-anak. Dan yang lain sama, nanti sini ada bagikan layar, ada sama. Jadi intinya semua fitur sama dengan yang ada di Google Meet, lengkap. Dan yang punya keunggulan di sini insya Allah adalah kuota yang dipakai oleh anak-anak tidak sebesar Google Meet. Jadi mohon maaf seperti yang tadi saya sampaikan, selalu ada masalah begini karena kita sedang online berbagi sharing screen di Zoom meeting, dan di dalam juga ada WhatsApp Messenger, sehingga akhirnya munculnya seperti ini. Karena apa? Aplikasi ini tidak bisa jalan untuk dua aplikasi yang sejenis. Zoom meeting yang berupa membutuhkan mikrofon sekaligus video, yang di sini juga membutuhkan hal yang sama, maka dia bentrok sebenarnya begitu. Maka pasti selalu ada begini. Itu saja. Seandainya sudah keluar, jangan gabung, sudah selesai, anak-anak tinggal dikirimi link ini. Betul, berarti aku Yang tinggal sini kita mikrofon link. ya. Nah, kamu tuh suaranya nggak mikrofon ya? Gimana Bu? Betul tuh. Oh, betul. Mm. Oke, jadi ini link ini yang kita bagikan ke WhatsApp anak-anak, anak-anak tinggal klik otomatis akan gabung. Jadi permasalahan di sini adalah karena kita sedang Zoom meeting. Zoom meeting di dalamnya sedang share screen video conference juga, maka otomatis mikrofon dan kameranya akan terjadi bentrok ya, karena sama, kebutuhannya sama. Kalau sudah masuk, dengan sini nanti akan ada fitur yang sama dengan Google Meet, ada berbagi, ada bisa ada chattingnya, ada apa ya, ya apapun sama. Kelebihannya adalah penyedotan kuotanya insya Allah lebih ringan untuk anak-anak. Jadi Pak itu. Rofi, boleh tanya Pak Rofi? Ya, monggo. Ya, tadi untuk melanjutkan ke Messenger kan kita bisa memasukkan email atau nomor HP gitu ya Pak? Ya. Untuk Facebook itu nggih. Kalau misalnya Iya. tidak pakai email, langsung pakai Facebook, nama Facebook dan password, bisa nggak Pak? Kalau yang saya tahu, maksudnya ini gini ya, jenengan Facebooknya lupa password gitu kan? Betul, maksud saya emailnya, saya milih pakai Facebook sama email sama passwordnya begitu, bukan emailnya. Kan lain, misalnya email Tati Sriwandari 123 PPKN 2013. Nah, kalau Facebook kan Facebook Tati Sri begitu saja. Nanti ya, kira-kira bisa mestinya nggak Pak? bisa Bu, jadi mestinya bisa. Oh, yang penting Jadi passwordnya intinya ya. gini kan, ini kan apa ya, ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh grup Facebook ya. Jadi di dalamnya juga ada Messenger. Jadi yang diminta situ memang email apa maksudnya? Email yang dipakai untuk Facebook. Kemudian ada yang kalau kita menggunakan HP itu kan Facebooknya tidak menggunakan email tapi menggunakan nomor HP kan gitu. Yeah. Kalau kita membuat Facebook di HP, ada yang tidak memasukkan email tapi memasukkan nomor HP. Bisa nomor HP atau email yang dipakai untuk Facebook, nah baru masuk ke password. Insya Allah demikian. Oke, terima kasih Pak Rofi. Oke, sami-sami. Monggo teman-teman, ini bisa sharing aja. Jadi mohon maaf, ini tidak sesempurna yang kita perkirakan. Karena apa? Ini terkendala karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita sedang double video conference, sehingga harusnya ini langsung keluar, tidak mau karena kita sedang ber-Zoom meeting.
Kalau ini Pak Robi, ya monggo. itu yang kemarin permasalahan yang kita temukan waktu kita mencoba itu, layar slideshow-nya nanti bisa muncul atau hanya seperti yang kemarin itu ya? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Slideshow-nya Jadi gini. bisa muncul ya? Ya, jadi misalnya gini, kalau misalnya tidak, kan di sana ada 3 pilihan, Bu. Ketika kita berbagi layar itu, mau pakai window atau jendela, mau pakai Chrome-nya atau mau pakai tab-nya. Nah, nanti kalau kita pakai yang satu nggak bisa keluar, berarti kita pakai yang layar penuh. Tapi ketika kemarin saya uji coba itu bisa keluar. Jadi artinya kadang-kadang saya kurang tahu persis mengapa kok kadang-kadang keluar kadang tidak, sehingga itu yang belum saya ketahui jawabannya. Tapi logikanya dan mestinya apa yang kita tayangkan itu juga akan keluar di anak-anak. Kemarin saya sudah menguji coba dengan Pak Warsin di studio ini juga sebelum acara ini, jadi kemarin sudah uji coba. Saya coba Pak Warsin sebagai anggota ya, itu bisa di HP-nya Pak Warsin itu keluar persis seperti yang ada di tayangan di slide to PowerPoint. Kebetulan kemarin saya mencoba menayangkan PowerPoint. Jadi insya Allah bisa. Mau Berarti pakai yang ini? Penuh ya, di jendela tidak bisa. Iya bisa. Oke, makasih. Oke. Monggo kita sharing, monggo yang mungkin lebih tahu tentang hal ini, monggo kita sharing di sini. Saya ini sekedar informasi awal saja. Justru saya berharap panjenengan yang melengkapi informasi ini, mungkin yang sudah berpengalaman di aplikasi ini, mungkin Pak Puji Purnama atau Pak Eko Andi, monggo sharing di sini. Monggo barangkali Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan. Tadi mengenai dari pertanyaan Bu Lisda ya, mengenai PowerPoint yang ada di forum Messenger, itu kemarin sudah kami lakukan. Bisa gambar yang ada di PowerPoint yang ada animasinya, itu kemarin sudah kami uji coba, bisa masuk, Bu. Cuma agak berbeda, agak delay, jalannya, agak delay. Delay itu ada agak patah-patah karena ya betul, tergantung dari besaran bandwidth yang masuk ke dalam messengernya. Besar tuh. Jadi bisa, sudah kami uji coba kemarin menggunakan di forum Messenger, itu Bapak Ibu bisa share menggunakan PowerPoint atau menggunakan Word atau Excel, guys. Jadi itu bisa masuk. Jadi itu sedikit penjelasan. Untuk kurang lebihnya barangkali ada yang lebih tahu teknisnya, monggo. Jadi kan kalau misalnya kita mau share screen berupa Word, berupa artikel-artikel biasa atau Excel, insya Allah malah nggak ada masalah. Yang hanya sedikit masalah itu kan ketika kita mau menampilkan PowerPoint dan kita slide itu kan, ketika kita mau presentasi kan terasa lebih indah. Nah, yang keluar itu memang tidak semulus tayangan di kita, tidak semulus di tayangan kita. Di tayangan anak-anak itu agak sedikit terputus-putus karena apalagi animasi itu kan pergerakan. Nah, di sana itu ada delay persekian detik gitu. Jadi memang tidak sempurna itu. Tapi intinya bisa, ya, jadi bisa tayang di anak-anak. Jadi intinya teman-teman, kita pakai Google Meet ataupun ini mempunyai fitur yang kurang lebih sama dan tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu itu maksudnya gini, kalau misalnya Zoom meeting yang gratisan 40 menit ya, kalau ini saya merasakan tidak ada batasan. Kita pakai conference messenger ini ya tidak ada batasan, sampai jam berapa saja bebas. Perlu di PDF apa enggak? Bisa diulangi? Ada pertanyaan, G? Iya, untuk PowerPoint, Pak, yang di dalam tayangan itu, apa perlu di PDF? Oh, nggak paham. Ngapunten. Kalau panjenengan mau mem-PDF kan malah semakin tidak ada masalah. Hanya saja ngapunten, kadang-kadang kita itu kalau presentasi menggunakan PowerPoint yang di slide itu kan lebih
lebih bagus, lebih indah kan, karena kita bisa pergantian slide, keluar judulnya dulu, keluar ininya dan sebagainya. Tapi kalau di PDF kan kurang lebih sama dengan Word, blogger gitu aja kan ya, biasa. Monggo, kalau mau di PDF kan nggak masalah. Intinya yang ditanyakan adalah slideshow untuk PPT insya Allah tetap bisa meskipun ada sedikit delay atau patah-patah. Kalau panjenengan Soalnya mau, PowerPoint itu kan juga butuh kuota banyak, Pak. betul. Ya betul. Jadi memang otomatis ketika kita melayangkan sebuah pergerakan, ya otomatis ya yang dibutuhkan agak sedikit beda dengan yang hanya gambar diam gitu. Tapi intinya semua bisa kita lakukan menggunakan WhatsApp Conference. Jadi saya menyarankan jika memang WhatsApp Conference ini menjadi salah satu alternatif kita untuk ber-PJJ dengan anak-anak, maka salah satu rekomendasinya adalah pakai ini menggunakan kuota yang lebih sedikit, mempunyai fitur yang insya Allah sama, lengkap. Hanya panjenengan membutuhkan akses, maksudnya jika belum punya Facebook atau Messenger, panjenengan membuat dulu. Hanya syaratnya itu. Terus bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak harus punya Messenger atau Facebook? Tidak. Anak-anak tidak mempunyai apapun. Ketika kita membagikan link yang dari tadi ini, link forum kita di Messenger ini, ketika kita bagi anak-anak cukup satu klik, otomatis masuk ke forum kita. Sama dengan Google Meet ya. Jadi anak-anak nggak harus pakai nginstal Google Meet, tidak harus pakai ini dan sebagainya. Yang terbaru ini anak-anak cukup dibagi link, anak-anak tinggal masuk tanpa kode apapun, sebenarnya begitu. Monggo jika ada yang mau nambahkan atau bertanya tentang WhatsApp Conference. Pak Rofi bertanya. Iya, monggo. Kalau Google Meet, Zoom itu kan bisa dijadwalkan. Misalnya saya membuat linknya sekarang, kemudian dijadwalkan untuk besok. Kemudian kalau WhatsApp Conference ini bisa dijadwalkan atau harus mendadak? Oh iya, bentar ya, saya cari jawabannya dulu. Pertanyaan bagus dan saya pasti nggak bisa jawab ini. Sejauh yang saya pelajari, saya belum menemukan penjadwalan, memang demikian. Karena di WhatsApp Conference ini kan basisnya, kita bicara basis ya. Basisnya adalah basis chatting. Chatting itu kan kecenderungannya semerta-merta. Artinya kapanpun, every time dan sebagainya, kapan kita mau membuat forum segera bisa. Maka di sini saya memang belum menemukan ada penjadwalan seperti halnya ada di Google Meet atau Zoom Meeting. Maka pengembangannya kan Messenger itu sendiri juga wahana chatting, WA itu juga wahana chatting, tapi mereka mengembangkan ini menjadi dalam bentuk video conference yang bisa seperti klasikal gitu. Nah, mungkin karena bahasnya itu, sehingga mungkin pengembangannya saat ini saya belum menemukan kalau ini bisa dijadwalkan. Sementara jawaban saya seperti itu. Barangkali teman-teman ada yang sudah pernah pakai dan bisa dijadwalkan, monggo kita sharing di sini. Pak Rofi. Oke. Saya pernah baca kalau di Google di WhatsApp Conference itu sepertinya seperti Game Meet, jadi bisa dijadwalkan. Cuma saya belum pernah pakai. Nah, di sini saya mencoba untuk masuk ke Messenger. Ini saya login pakai itu emailnya guru ya, bukan guru, apa namanya? Guru ID. Bisa di-share screen kan, Bu? Bu Nurin bisa share screen? Barangkali bisa kita diskusi di sini. Kita nanti berbagi share screen deh. Ini gimana? Bu Nurin pakai HP atau pakai laptop? Nah, bisa, oke, monggo di share screen. Piye iki carane share screen? Ya, di bawah atau di atas kan ada. Bentar, Pak. Ini host pun bisa share screen, Pak? Bisa. Semua anggota insya Allah bisa share screen. How. Caranya piye aku nek mau share? Host disable participant screen sharing. Ini tulisannya ngono. Ya,
Sekarang panjenengan bisa share screen. Oke. Nah, ini Pak. Sudah tampakkah? Share. Ini Pak. Saya masuk. Sudah kelihatan belum? Halo. Belum, Bu. Belum. Apa kan? Ini saya login pakai ini, login dengan Facebook atau Messenger. Saya pakai yang Guru ID. Tapi kok ini tuh saya kombinasi email kata sandi salah padahal sudah saya masukkan betul. Saya masukkan lanjutkan. Nah, masih belum bisa, Pak. Kendalanya apa? Ini kemungkinan ya jawaban saya ya. Hmm. Email Basra ID panjenengan kan nggak dipakai untuk medsos. Oh begitu, jadi Iya. nggak bisa. Basisnya adalah basis medsos ini. Maka begitu. WhatsApp, Messenger dan Facebook itu kan basisnya medsos. Maka yang diminta itu adalah akun yang dipakai untuk medsos. Medsos. Oke, saya iya. coba ganti ya. FB, coba masukkan email yang dipakai FB itu sekaligus dengan passwordnya. Kalau belajar ID memang itu email, tapi email itu kan tidak terdaftar di Facebook karena tidak jenengan pakai di Facebook. Ini saya ganti tetap ya Pak. Mana? Kombinasi email kata sandi salah tetap ya Pak. Padahal sudah saya ganti yang biasa saya pakai untuk di medsos. Mungkin ada yang bisa diinfokan bagaimana begitu Pak. Bu Nur Indayana mencoba menjawab. Tadi saya juga ada masalah gitu, salah kombinasi itu kan. Terus akhirnya saya masuk ke Facebook dulu dari laptop saya. Nanti ketika saya membuka WhatsApp conference, nanti akan otomatis langsung tersambung ke Facebook yang ada di laptop itu, Bu. Jadi jenengan login Facebook dulu di laptopnya. Oh, login pakai Facebook dulu. Oke. Oh, berarti kita nanti kalau mau pakai WhatsApp conference, mulainya dari Gini, saya luruskan. Kalau laptop yang sama sudah pernah panjenengan pakai untuk login Facebook, apalagi Facebook itu tidak di logout, ngapunten ya. Maka ketika panjenengan WhatsApp conference dan masuk Messenger, maka otomatis masuk ke akun panjenengan. Ini jadi sebelumnya, sudah terbiasa ya Pak, tapi kok karena belum bisa. sebelumnya sudah pernah buka Facebooknya, otomatis nanti akan Messengernya masuk ke Facebook panjenengan atau email panjenengan. Tapi kalau misalnya belum pernah panjenengan buka Facebook melalui laptop itu, maka nanti masuknya seperti tadi itu, dia akan meminta masukkan email atau nomor handphone kombinasi dan password yang punya password yang dipakai untuk Facebook itu. Terus mungkin ada muncul, Pak, kalau saya belum punya Facebook bagaimana? Alternatifnya ada dua. Alternatif yang pertama adalah membuat Facebook dulu. Yang kedua, pakai Facebook orang lain nggak apa-apa, tapi otomatis nanti nama forumnya adalah nama forum yang dipakai akun tadi. Misalnya saya nggak punya Facebook, saya pinjam akun Facebooknya Mas Warsin, maka nanti forum Anda ini namanya adalah bergabung ke forumnya Warsin, bukan Rofi. Begitu Ibu. Begitu. Pak, ini apakah mempengaruhi kalau kita lagi Zoom, kemudian kita buka untuk Messenger itu? Pasti, saya jawab langsung pasti. Jadi ada permasalahan misalnya Bu Anggi menyampaikan, kok ketika saya buka conference kok ada masalah begini, tapi kalau di Google Meet kok enggak, jadi gini permasalahannya. Ketika dua aplikasi yang sejenis dipakai, itu akan ada masalah karena dia butuh kamera juga, butuh mikrofon yang sama. Sementara kita sedang berzoom ria. Nah, mengapa Google Meet kok tidak? Ngapunten nggih, jawaban saya sementara ini insya Allah begini. Google Meet yang dikembangkan oleh Kemendikbud sekarang ini kan beda dengan Google Meet yang biasa-biasa. Google Meet ini adalah Google Meet yang istimewa karena yang kemarin saya dapatkan itu Kemendikbud sudah bekerjasama dengan penyedia agar fitur-fiturnya dipermudah dan sebagainya lah ininya gitu. Makanya ketika kita buka Classroom sekarang itu Google Meet sudah muncul di sana. Fiturnya semakin banyak. Nah, maka nanti mohon dicoba, nanti mohon dicoba panjenengan
ketika sudah tidak Zoom, jenengan coba menggunakan WhatsApp conference, insya Allah tidak ada masalah lagi. Itu Oke. yang Pak, bisa saya satu sampaikan. lagi. Oke. Tadi saya buka di di G-Class ya, itu kan sudah ada langsung linknya Gmeet. Ya. Nah, itu apakah langsung bisa dipakai untuk semua mapel ataukah ya mapel saya saja? Oke, saya jawab nggih. Ini kelemahan sekaligus kelebihan ya. Gini, Bapak Ibu, yang saya tahu kemarin ketika kita menggunakan G-Class itu memang dipermudah kita jadikan satu nggih. Seperti yang tahun kemarin. Jadi kelas 7A dan seterusnya. Yang kita pakai adalah email Bapak Ibu wali kelas kan nggih. Nah, maka karena email yang kita pakai sebagai pembuatnya itu adalah satu akun belajar tadi itu, maka ngapunten misalnya saya sudah menggunakan Google Meet di 7A. Pada waktu yang bersamaan Bu Nur Indayana mau menggunakan, yang saya tahu nanti tampilan di Bu Nur Indayana itu gambar kameranya itu tidak ada. Gambar kameranya itu bentuknya seperti mata coret gitu. Artinya apa? Saat Ini tidak itu tampil. sedang ada orang yang di kelas itu menggunakan Meet. Itu. Maksudnya Nah. linknya itu ya. Ya, maka logikanya kan begini. Makanya kalau kita sedang ber-Google Meet menggunakan link yang ada di situ sesuai jadwal. Kalau jadwal 1-2 ya 1-2 aja selesai. Kan berikutnya mungkin dipakai oleh guru yang lain. Kita juga nggak mungkin satu orang Google Meet sampai seharian. Itu Saya pakai kelemahannya sendiri ya, memang Pak, nggak kalau sudah pakai dipakai link orang itu. tidak bisa dipakai lagi. Meskipun setiap kita mau menggunakan menggunakan Google Meet di kelas yang sama, misal 7A. Menit ini saya menggunakan. Misalnya nanti siang saya juga menggunakan. Linknya sebenarnya berbeda. Nama linknya sebenarnya kan berbeda. Tapi yaitu karena akun yang dipakai itu akun yang sama, maka tidak bisa dipakai beramai-ramai. Harus gantian sesuai jadwal yang ada. Itu kelemahannya tidak bisa bareng-bareng. Kelebihannya adalah kontrol bagi kami tim kurikulum lebih mudah kalau dibuat per kelas. Kami jadi tahu di kelas itu siapa saja yang aktif, siapa saja yang dan sebagainya. Kalau misalnya per guru membuat kelas masing-masing, memang jenengan leluasa sekali mau meet bersamaan sampai siswanya bingung bisa saja. Tetapi kan kami akhirnya kontrolnya menjadi lemah. Itu Nah, Buntirayana mungkin yang bisa saya harusnya sampaikan. gimana Pak Rofi? Apakah kita harus menggunakan link itu atau membuat link sendiri-sendiri untuk Gmeet-nya? Ya, Karena ngapunten misalnya, kalau oke. saya Ya. itu tadi ya masih beberapa hari ini masih pakai link sendiri, belum pakai linknya Gmeet gitu. Oh, monggo. Sebenarnya kan nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah. Ya. Jenengan belum memaksimalkan Google Meet yang ada di Belajar ID, Classroom. masih pakai yang biasa, monggo. Ya. Tapi kalau misalnya pakai yang Belajar ID yang di Classroom itu, kok tiba-tiba, kok masih dipakai orang karena nggak keluar gambar kameranya, nggih, misalnya. Maka sebenarnya berarti ada yang salah dengan jadwal. Bukan ada yang salah dengan tidak taat jadwal. Harusnya kan selesai kok belum selesai. Artinya ada yang tidak taat jadwal. Maka panjenengan seharusnya sudah mulai main kok belum bisa dipakai. Maka akhirnya Dewi ku pinjam link orang lain kalau memang panjenengan mau pakai Google Meet yang ada di Belajar ID. Misalnya 7A. Benernya jam ini di 7A. Tapi 7A kok masih dipakai orang. Coba jenengan di 7B. Pakai Google Meet itu bisa. Oke Pak, makasih. Berarti gini Pak, maksudnya untuk mengoptimalkan juga untuk memonitor untuk kerja kurikulum kan seharusnya semua Bapak Ibu guru pakai link itu, begitu loh. Iya, memang. Jadi gini, ini yang saya kehendaki. Setelah ini saya coba menerangkan secara globalnya dulu bagaimana kita menggunakan Google Meet yang ada di classroom kita. Oke? Teman-teman, jika memang tidak ada yang mau tanyakan secara spesifik tentang WhatsApp conference, intinya semua insya Allah bisa lancar, hanya kendala di sini tadi karena kita sedang tumpuk-tumpuk aplikasi Zoom Meeting dan WhatsApp conference sehingga tidak muncul kameranya. Oke? Kita jika tidak ada masalah, saya lanjutkan dengan penyampaian tentang Google Meet. Bentar Pak Rofi. Oke. Assalamualaikum. Pinten niki nggih? Pak Tik. Monggo. Iya. Gini Pak Rofi,
Kadangkala HP itu kan kalau pakai Google Meet iki wis tuwek belajar kayak iso ngali maneh. Itu kadangkala kan aplikasinya nggak ada. Padahal untuk Google Meet itu kan HP itu harus ada aplikasinya, maka anak kan harus, kalau nggak ada kan mesti menginstal. Nah kalau andai kata ternyata anak itu nggak bisa menginstal, akhirnya kan nggak bisa ikut. Oke, langsung Terus saja itu Pak Teng tindakan yang harus langsung saya diambil jawab. Ngapunten langsung saja oleh mohon guru biar atau kita oleh tidak sekolah berlama-lama. bagaimana? Gini, Sun. Pak Teng, Google Ya. Meet dengan WhatsApp itu tetap otomatis unggul Google Meet Pak nggih. Apalagi Google Meet yang sekarang Iya. ini, Google Meet yang menggunakan akun Belajar ID. Karena Iya, tadi itu semakin mahal, semakin mahal kuota itu kan semakin banyak fitur dan semakin sempurna. Nah, kalau kita menggunakan Google Meet yang dari Belajar ID yang sekarang ini, ngapunten nggih. Iya. Yang saya tahu anak-anak tidak harus install Google Meet. Oh gitu ya. Langsung Ya. pakai link. Jadi kita Iya. cukup bagi link dari Google Meet itu, anak cukup satu kali sentuh note linknya, itu otomatis auto masuk menjadi anggota forum kita. Sehingga Beda kita dengan tinggal yang ini, klik beda mengizinkan dengan gitu. yang menggunakan kita Zoom. yang menggunakan Google biasa itu, akun biasa, kita harus menyediakan anak harus masuk dengan aplikasi install dulu lah di HP-nya Google Meet, bahkan bisa-bisa minta kode segala ya. Tapi yang ini tidak, Iya. kita sedang Oh, dipermudah. Ngaten. Oke. Dan kelebihannya kalau di Google Meet yang sekarang ini yang di Belajar ID, kita misalnya mau ngajar melalui laptop lebih sempurna karena kita bisa share screen-nya lebih leluasa. Tapi kalau kita misalnya tidak harus share screen pada hari itu, kita bisa ngajar ber-Google Meet hanya menggunakan HP. Dan ini yang sudah saya lakukan selama kurang lebih seminggu ini. Saya ngajar dengan anak-anak melalui HP saja. Pakai headset sudah selesai. Ngaten, Pak Teng nggih. Terima kasih Pak Nggih, Rofi. sami-sami. Baik, kita coba demonstrasikan bagaimana kita ber-Google Meet menggunakan classroom kita yang baru atau menggunakan akun Belajar ID. Sinyalnya gimana jelas hilang gitu. Oke, nanti beli sinyal bareng-bareng Bu. Harus ya. Biasanya Bapak Ibu yang menggunakan laptop, biasanya laptopnya kan sudah auto login ke Classroom ya. Biasanya gitu, termasuk yang di HP. Ini saya coba masuk ke Classroom dulu. Kita coba praktik sederhana tentang bagaimana cara ber-Google Meet. Harapannya kita PJJ-nya virtual. Oke. Saya coba masuk ke Classroom ya. Saya masuk ke akun saya dulu. Masukkan email Belajar ID kita. Kalau panjenengan di laptop yang sudah otomatis ya. Saya masuk dulu. Kemudian minta password.
yang pakai belajar ID nggih, maka otomatis nanti kita akan masuk ke jadi gini Mas. Salah ya saya? Belum masuk ke saya ya? Tapi silahkan. Sudah. Baik ya teman-teman, kita masuk ke classroom. Classroom. Oke. Karena saya ngajar kelas 9A dan 9B, 9A 9B, coba misalnya saya 9A. Oke, contoh saya sudah masuk ke classroom saya. Saya sudah masuk classroom saya. Saya mencontohkan misalnya saya mau mengajar kelas 9A. Kita klik 9A. Nah, ini perbedaan classroom yang menggunakan belajar ID dengan yang tidak. Ini yang sudah belajar ID itu ada gini ya, link meet dan seterusnya ini. Nah, biasanya jika pada jam yang sama ada teman yang sudah menggunakan Google Meet di kelas ini gambarnya tidak seperti ini. Gambarnya bukan gambar kamera, tapi gambarnya seperti mata disilang begitu. Artinya berarti kita pasti tidak bisa menggunakan Meet di kelas itu. Dan kita boleh pakai kelas yang lain. Intinya linknya pasti beda. Oke, saya coba masuk ke link ini. Kita mulai Meet. Mestinya ini keluar gambar saya di sini. Kamera dimulai. Masih mencari. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Ketika kita menggunakan Google Meet, meskipun kita sedang berzoom, gambar saya atau kameranya tetap bisa menyala. Tapi tadi ketika kita menggunakan WhatsApp conference, kameranya tidak bisa. Mengapa demikian? Perkiraan saya ini karena apa? Ya tadi berbayar murah dengan berbayar mahal itu otomatis hasilnya berbeda. Nah, sementara simpulan saya. Ya, baik. Tapi ini gambar asli ya, gambar background asli. Jadi ini kita sudah masuk ke Google Meet yang sekali sentuh, tapi kita belum berbagi ke anak-anak. Nah, kalau sudah keluar gambar seperti ini, Bapak Ibu, jenengan mulai di sini, gabung sekarang. Ini keluar low system ini ya. Nah, belum itu. Oh, ini lagi. Oke.
Ya. Turun. Dukung keluar di sini ya. Iya Mbak Vin, keluar kalau berbagi link di mana kita? Klik Yang Pak. tadi itu ya. Harusnya tadi itu. Oh, oke. Ini kita keluar aja dulu. Nggak usah apa, langsung itu. Langsung ada Pak untuk berbagi linknya. Iya, ya. Masih gabung lagi nih ya. Ini. Oke, ini. Ya di titik ya? itu Pak, titik. Oke, ya betul betul. I, Ya, bentuk ya. I itu diklik itu nanti untuk copy joining. Ini efek saya jarang menggunakan Google Meet di sini, biasanya pakai HP. Ini. Wah, nggak keluar. Ini klik kanan. Ya, jadi misalnya ini link ini Bapak Ibu di klik kanan. Salin tautan link ini ya. Ini baru kita kirim ke WhatsApp. Saya belum buka WhatsApp tadi ya. Oh, di telepon juga bisa. Ini misalnya saya mau kirimkan di sini. Ini. Tutup mamop. Saya coba mengirimkan link Google Meet di chat Zoom kita. Di chat Zoom, jenengan bisa lihat chat yang ada di Zoom. Saya berbagi link Google Meet, jenengan bisa klik. Tapi nanti prakteknya jenengan link ini bisa jenengan kirim di WhatsApp. Maam lagi Bu Tutu seneng liatnya. Bapak Ibu, saya sudah berbagi link di Zoom ya. Jadi ini jenengan bisa klik ini, lihat di chat saya yang ada di Zoom. Tapi nanti prakteknya Pak jenengan bisa klik ini atau kirim ini di grup WhatsApp anak-anak. Anak-anak cukup sekali sentuh, tidak harus menginstal aplikasi Google Meet di HP mereka. Ini bedanya kalau kita membuat Google Meet-nya, forumnya melalui Belajar ID. Anak-anak cukup klik link selesai masuk. Tapi kalau kita membuatnya dari Google biasa, yang saya tahu itu biasanya anak harus menginstal Google Meet dulu di HP-nya. Nah, kalau sudah dibagi, ini kita masuk sini ya, gabung itu aja. Bu Nurul masuk. Ini tetap. Bu Nurul bisa coba menyalakan kamera yang tadi di Google Meet.
Ini masalah gambarnya masih N. Kalau di HP itu ada kata-kata izinkan gitu. Kalau ini tadi belum kata izinkan tapi tiba-tiba sudah masuk. Nah ini sudah masuk otomatis. Ya. Ada perbedaan berarti ya? Ya Bu Vivin ya. Kalau di HP itu selalu ada notif kalau mau masuk itu harus izinkan atau tidak. Sama. Tapi ini saya nggak izinkan otomatis masuk. Jadi tadi saya di HP juga buka, terus pas ada WA masuk, ada WA masuk, terus saya mau pindah ke WA. Jadi di HP saya buka Classroom yang kelas 9A gitu. Nggak usah 9 apa? Yang langsung klik link aja Bu. Jadi okay. link yang saya bagikan saja. Jadi nanti prakteknya adalah anak-anak cukup ngeklik link yang dibagikan oleh kita. Misalnya kalau kita bagikannya melalui WhatsApp ya, yang link di WhatsApp kita diklik oleh anak otomatis masuk. Pak, saya ini ngikuti yang di laptop saya apa yang di HP saya ya? Yang pakai yang mana? Saya tadi ini buka dua gitu loh Pak. Panjenengan kalau Google pakai HP ya pakai HP. Gini, pas jenengan nerangkan Classroom, saya itu buka Classroom saya kelas 9A gitu loh. Jadi saya buka terus sambil lihat yang di laptop gitu. Oh gitu. Jadi praktisnya artinya gini. Kalau kebetulan hari ini kan jenengan itu sebenarnya kan sebagai siswa, prakteknya gitu sebagai siswa. Maka jenengan nggak usah pakai buka Classroom-nya 9A. Anak-anak nggak perlu buka Classroom sebenarnya. Saya misalnya tadi hari ini saya sebagai guru kan ya, sebagai host, saya masuk ke 9A, saya buat Google Meet rapat baru, link saya bagikan ke grup anak-anak, ke grup WhatsApp anak-anak. Misalnya ya. Linknya yang mana toh Pak ini? Yang di chat tadi Bu. Chat Zoom. 179 belakangnya. Yang dari TV. Betul. Ya. Oke. Ini yang ini. Kok gak ngerti wes. Kan Pak Rafi, jangan teruskan. Artinya begini teman-teman. Gimana? Jangan teruskan, saya tadi mungkin yang nggak tahu. Iya. Jadi intinya begini, sama kan ya. Saya pegang Jadi HP ini loh. ketika kita sudah membuat forum, kita sudah membagikan link itu ke anak-anak. Nah, membagikannya itu kan monggo terserah kita mau pakai apa. Yang paling gampang itu yang pasti dibaca anak-anak biasanya melalui grup WhatsApp anak. Kalau misalnya kita mau pakai bagi linknya di forum Classroom monggo, tapi belum tentu dibaca anak. Jadi intinya gimana kita bagi link Google Meet tadi itu, anak-anak cukup klik link maka nanti panjenengan bisa anak-anak bisa masuk seperti ini. Contoh ini Bu Ervina, Bu Nurul, Bu Yosefin, Bu Tatik Sri, Pak Aris, ini adalah contoh siswa yang sudah ngeklik link yang sudah saya bagikan. Kebetulan tadi saya ngeklik ngirimnya melalui chat di Zoom. Panjenengan nanti kan nggak pakai Zoom, jenengan ngirimnya melalui grup WhatsApp mawon, ngirim link Google Meet-nya. Anak cukup satu kali klik selesai. Pak Puji juga sudah masuk. Nah, jika anak-anak dirasa sudah cukup lengkap bergabung begini, maka panjenengan sudah mulai bisa menyapa, mulai pembelajaran dan sebagainya dengan mekanisme yang sama dengan tadi. Bisa berbagi screen, berbagi layar. Bisa. Ya. Jadi Pak, untuk masuk, iya. Untuk masuk ini kan kemana, harus Bu? pilih akun ya. Akun apa itu?
Akun di sini maksudnya kan ada beberapa akun. Apakah harus akun yang ID? Yang guru belajar. Oh, enggak harus. Itu kalau misalnya kebetulan kan jenengan punya banyak akun di HP itu kan ya. Kebetulan ini pakai HP atau Bu Nurin ya? Jenengan banyak pakai HP dan HP itu sudah merekom beberapa akun kan ya. Bahkan di laptop kan kadang-kadang beberapa. Nanti kalau misalnya di HP anak-anak itu, ini kan kita bicara ke anak-anak ya. Anak-anak ketika kita kirimi link itu kita klik, anak-anak klik, insya Allah sudah langsung masuk. Langsung ya. Terus saya mencoba ini punya banyak akun. Dek pacaran lagi Dek. Halo Pak Rofi. Bu Nurindayana harus milih akun karena di situ ada beberapa akun. Dengan pilih akun manapun bisa. Tidak harus belajar ID. Begitu ternyata. Saya mencoba pakai akun saya yang bukan ID, ternyata saya harus ini. Nah, login dengan akun sekolah Anda, begitu. Jadi tulisannya Anda login dengan akun yang salah. Login dengan akun sekolah Anda untuk bergabung rapat ini. Begitu Bapak. Kalau saya pilih akun yang bukan ID. Tadi ngeklik link atau bukan? Ngeklik link. Yang 179 tadi toh. Link. Yang Pak Aris gimana Pak Aris? Pak Aris tadi gimana? Yang di chat ini Pak Aris bagaimana Pak Aris? Iya. Yang di chat tadi itu. Terus sudah saya klik. Terus suruh pilih. Ternyata minta akun ya. Minta akunnya saya akun yang saya bukan yang guru ID. Ternyata Anda masuk yang salah begitu. Masukan dari Pak Puji. Terima kasih Pak Puji. Karena saya ngundangnya menggunakan akun belajar ID. Terus panjenengan itu mau masuk. Bergabung itu pengguna ID juga, maka tidak perlu approve, tidak harus izinkan. Otomatis masuk seperti hari ini Ervina dan sebagainya ini tadi otomatis masuk karena panjenengan masuknya juga menggunakan belajar ID. Tapi kalau misalnya kalau panjenengan itu masuknya melalui akun biasa, biasanya ada kata-kata diizinkan atau tolak di status saya ini. Biasanya saya kan kalau undang anak-anak itu kalau dengan HP itu ada notif. Iya, ada proof atau Ervina masuk, tolak atau izinkan. Kalau izinkan otomatis masuk. Tapi kalau panjenengan karena tadi Bu Ervina dan sebagainya ini menggunakan belajar ID juga, maka tidak perlu approve, tidak perlu izinkan, otomatis masuk. Begitu. Terima kasih Pak Puji. Pripun Bu Nurindayana? Jadi harus pakai akun ID yang sama begitu Pak ya? Tidak harus sebenarnya. Tidak harus. Cuma kalau jenengan masuknya melalui Google biasa, nanti di sini akan ada notif izinkan atau saya tolak. Begitu pula kalau dengan anak-anak. Yang saya lakukan biasanya kalau dengan anak-anak, karena anak-anak nggak pernah pakai belajar ID, pakai akun biasa, ketika saya undang itu, maka di saya ada notif tolak atau izinkan. Jadi si A tolak atau izinkan. Kalau saya izinkan otomatis masuk. Nah ini tadi kita praktek yang Bu Ervina, Bu Nurul, Bu Yosefin, Pak Aris, dan Bu Tati Sri ini saya tidak pernah mengizinkan masuk, tiba-tiba masuk. Ternyata penjelasan dari Pak Puji Purnama adalah karena teman-teman ini sama pengguna akun belajar ID-nya, sehingga otomatis connect. Bu Siti Rohmatin masuk tanpa saya approve karena menggunakan belajar ID. Bu Siti masuk dan masak ini ya. Bu Siti masuk dan masak ini pastinya. Konsumsi durung ono ini Bu ya. Pak Rofi. Jadi Mas Warsin konsumsinya durung ono. Pak Rofi, izin bertanya. Iya, Bu Anggi. Di saya kok itu ya tidak ada rapat nggih. Saya kan klik link yang dikirim di Bu chat. Anggi. Iya. Nggih, nah terus habis itu keterangannya tapi ketika diklik nggak keluar. Tidak ada keluar, Google Meet-nya keluar, terus keterangannya tidak ada rapat begitu. Oke, penjelasannya gimana ini ya? Karena saya pakai akun biasa. Iya, saya seperti tadi itu pakai akun sebenarnya. biasa. Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau di HP, mohon maaf. Bu Anggi, ya mohon maaf. Izin membantu. Ya. Suaranya dikecilkan atau gantian di mute dulu.
Oke, Bu Revina dulu silakan. Memang sepertinya harus memakai akun belajar ID. Weh, dikecilkan. Suaranya dikecilkan dulu biar tidak feedback. Saya baru buka grup ya, grup Supiji itu ternyata Bu Lisda tampilannya juga sama seperti saya, tidak ada rapat, Pak. Kenapa nih ya? Apakah karena kita sedang menggunakan double aplikasi ini ya? Karena kita sedang menggunakan Zoom sekaligus menggunakan Google Meet. Apakah karena itu ya? Saya juga belum tahu. Mestinya ya. Mestinya tidak seperti ini. Mestinya ya normal saja. Ketika panjenengan klik link itu mau pakai belajar ID maupun tidak, otomatis akan menjadi anggota. Hanya bedanya yang saya biasa lakukan di anak-anak itu saya harus meng-approve dulu ketika anak mau gabung. Di ini minta join karena sudah saya bagikan link, maka saya lakukan ada pilihan tolak atau izinkan. Nah, yang tadi ini beberapa teman otomatis masuk karena sama-sama pengguna ID. Jadi kalau misalnya di situ ketika diklik kok tidak ada forum, ini yang saya belum bisa memberikan penjelasan dan seharusnya ada forum di sini karena link yang diklik sama. Coba kalau kita kirim namanya WhatsApp mon dia. Mas, WhatsApp tuh kalau ya hilang WhatsApp. Jadi ada kemungkinan begini. Apunten ini kan teman-teman belum mempelajari apa ini secara mendetail ya. Nanti kita coba. Saya sebenarnya tidak menyarankan kita ngambil linknya itu di Google Classroom, ya. Jadi kita buat biasanya aja. Link sendiri. Oke, yang kodenya pakai yang pertama tadi ya. Saya pertama yang link sendiri-sendiri, Pak. Jadi yang buka Drive, oke. Kemudian kemudian ada gambarnya kamera Google Meet itu yang diklik, kemudian kan persis seperti yang ada di panduan yang di-share di HP itu yang kemarin di grup itu ya. Nah, yang itu persis dulu juga sama yang di Bubin itu sempat di-share enggak? Enggak di-share ya. Jadi itu yang menurut saya lebih bagus. Kenapa? Sepertinya ya walaupun itu kan miliknya Google Classroom, sudah masuk Google Classroom gitu loh maksud saya. Iya. Dari Google Classroom. Gitu ya. Betul. Kalau sudah masuk email Google Class. Ya, jadi kalau kita buat sendiri dari yang biasanya itu mungkin karena saya sudah nyoba gitu loh ya. Saya sudah nyoba pakai emailnya yang belajar ID. Kemudian kemarin saya uji coba langsung Bu Vivin masuk, Ata masuk, kemudian Bu Era masuk, semuanya masuk langsung gitu aja. Gitu. Yeah. Enak Ini itu kan, Pak. ini kan anak-anak pesertanya. Gitu. Kalau pesertanya anak-anak, ya kan seperti itu. Jadi Ata ngeklik langsung masuk gitu aja. Iya betul, enak itu. Atau kita tadi belum dicoba yang itu. Sebenarnya gini, sebenarnya kan sama sebenarnya, cuma bedanya gini. Kalau kita mau pakai yang Google Meet yang ada di pojok ini,
yang ada titik-titik 9 itu berarti kita sedang menggunakan akun pribadi. Enggak juga. Iya, maksudnya akun Belajar ID sendiri. Ya, jadi Ya. gini, kalau melalui yang seperti saya lakukan tadi, Bu Nurindayana jenengan akan kebetulan bisa berbentrok dengan orang lain ketika Zoom-nya sudah dipakai orang lain. Misalnya tadi 9A, kok gambar kameranya enggak ada, berarti sedang ada orang menggunakan akun yang sama. Nah, kalau misalnya tidak mau seperti itu, kita tetap pakai Belajar ID tapi pakai Belajar ID sendiri. Maka pintu masuknya melalui yang ada di Gmeet yang di kanan itu, 9 titik ya, itu. di Gmeet yang ada di pojok kanan atas itu loh ya. Ya. Ini ya. Akun saya mana Mas? Akun saya. Enggak, bukan Zoom, enggak apa. Nah, misalnya ini kan akun saya sendiri. Saya tidak pakai ini. Kalau ini berarti ini akun bersama. Artinya ini memang tampil. Ini misalnya gini, kalau saya pakai ini, maka sangat mungkin ini juga dipakai orang lain. Contoh. Bentar. Oke, maaf teman-teman. Jadi gini, misalnya kemarin kami settingnya pemilik kelas atau pembuat kelas ini adalah kita menggunakan akun Belajar ID-nya masing-masing wali kelas. Misalnya 9A itu wali kelasnya. Suaranya. Bendal. Suaranya nggak keluar. Bendal. Mana istilah bendal? Nyendal. Ini misalnya 9A itu wali kelasnya adalah Bu Lilik Budi. Maaf. Maka ini pemilik akunnya memang Bu Lilik Budi. Jadi misalnya gini, kalau saya menggunakan Google Meet menggunakan link ini, maka Pak, kita tidak bisa menggunakan secara bersamaan. Suaranya gaung kayak di gunung, bendal. Oh, ini bagus kok Bu. Ayo, mana Bu Indayana dhewe iku sing enak. Tempat saya juga bagus. Stabil. Oke, yes. Kembali ke masing-masing. Jadi kalau saya pakai ini artinya adalah link miliknya Bu Lilik Budi. Karena apa? Pemilik akunnya adalah Bu Lilik Budi selaku wali kelas. Maka sangat mungkin nanti akan ada bentrok. Pada jam yang sama saya menggunakan ini. Pada jam yang sama juga misalnya Bu Lilik Budi pakai, nggak bisa Bu Lilik Budi karena pasti gambarnya nanti bergambar mata disilang. Maka saran dari Pak Fatkur, pintu masuknya nggak melalui classroom, pintu masuknya melalui ini. Ini kan kebetulan akun saya, buktinya ini gambar saya. Ini kan gambar saya ya. Jadi ini akun saya. Saya masih melalui sini. Nah, cari Google Meet di sini. Nah, kalau pakai ini kita tidak akan terjadi bentrok dengan orang lain. Kita coba nggih. Kita coba sama sebenarnya sama. Bedanya ini milik sendiri. Nah. Ini klik rapat baru sama sebenarnya ya, sama. Buat paling atas ya. Nah, ini kita akan diberi apa jeneng iki? Tautan. Ini kita copy. Nah, ini yang kita bagi. Sampai gak sok ngomong aku. Kalau konsumsi ini setelah kita copy, baru kita bagikan. Kita bagi kemana? Misalnya kita bagi ke WhatsApp, Bijijo, misalnya Bijijo. Kita klik ya. Nah, sekarang saya bagi link baru yang buat saya dan yang saya pakai ada link apa namanya akun Google ID saya. Enter. Nah, coba teman-teman persani link yang ada di WA. Ini yang bawah. Di WA.
WA terus. Oke, siap-siap ya, kamera wajah saya keluar. Nah, sama, tampilannya akhirnya sama. Ini gabung sekarang. Kling. Kita lihat siapa saja yang bergabung. Nah, Sudah bergabung. aku tak tolak semua, jenengan nggak usah gabung. Nah. Yang tanpa belajar ID, di sini minta digabung. Tapi kalau jenengan pakai belajar ID, auto masuk. Ngaten nggih? Iya. Lihat semua. Kita lihat semua. Saya izinkan semua ya. Nah, ini kalau dari PC. Masuk AB kan ya. Kalau jendela informasi barang jenengan, angel lho iki. Ngomong jeneng jendela informasi ku angel. Sama kriak-kriak iki. Ya. Oke, ini contoh kalau kita mau menggunakan Ini gambarku. Terima masuk. Nah, Mas Ben sudah masuk. Nah, ini teman-teman nggih. Intinya langkahnya sama, bedanya adalah pintu masuknya. Kalau kita masuk melalui Classroom di kelas itu, maka sebenarnya Anda sedang pinjam akunnya wali kelas. Oke, paham nggih? Jadi kalau kita masuknya melalui Classroom, panjenengan sedang pinjam akunnya wali kelas. Tapi kalau panjenengan masuknya melalui akun sendiri, cari yang di pojok kanan atas ada ikon titik 9 itu, di sana pilih Meet. Langkahnya seperti tadi saya lakukan dan ujung-ujungnya sama. Ya berbagi linknya kita kirim ke WhatsApp, gabung seperti ini. Dan setelah masuk begini, baru panjenengan bisa memulai pembelajaran. Oke, jadi yang terakhir ini tadi, ini yang kita sarankan ya. Yang kita sarankan yang kedua ini. Panjenengan bisa mulai seperti ini, terus mulai berbagi. Nah, ini kalau saya bagi screen lagi, kalau berupa PPT, kayaknya nggak mau keluar lagi karena ada double layer. Ya, ada pertanyaan. Siswa, ya. Ya. Klik link lagi kayaknya. Ya. Ada pertanyaan, ada siswa tiba-tiba melog out sendiri. Kalau mau gabung bagaimana? Logika saya ya klik link lagi. Coba. Ya. Pak, saya masuk apa enggak ya Pak itu di situ? Pak Rofi. Bu Nurul ada enggak nggih? Bu Nurul, golek Ibu karena tampilannya nggak kelihatan sini, nggak semua tampak di sini. Tapi suaranya masuk. Kameranya dinyalakan baru bisa. Kalau mau tampil di sosmed ini, kalau mau tampil. Oh iya deh. Iya. Jadi tadi kan panjenengan pakai Zoom-nya kan pakai laptop misalnya nggih. Maka yang ini pakai perangkat yang lain. Terus dinyalakan kameranya baru panjenengan muncul di Spiji TV. Nah, tadi pertanyaan begini, ada anak entah sengaja atau tidak sengaja terlog out sendiri, keluar. Bagaimana cara pengen masuk lagi? Tinggal klik link yang tadi, masuk lagi. Nah, Bapak Ibu. Anaknya. Ya, anaknya. Kan ada ya, sudah dalam proses perjalanan kita ngajar, anak-anak tiba-tiba ini keluar. Iya. Nah, maksudnya keluar itu memang sengaja atau tidak. Mungkin ada anak yang salah tombol, pengen masuk lagi bagaimana? Cukup klik link yang tadi, masuk kembali. Oh, ini loh Pak, masuk mungkin ya. Dulu masuk kan saya izinkan kan gini. Dulu masuk. Ya. Nah, kalau mau share screen ya sama dengan tadi, bedanya di sini. Kita bagikan.
Jendela ya, coba ya. Wes pemberian. Ini jadi apa? Kelemotan kinerja ya, karena Suaranya siapa iku abang? aplikasi yang dipakai banyak sekali. Iya. Aku bingung. Suara ini loh. Suara di HP saya ini. Ini. Kita coba share screen PowerPoint bisa enggak ya untuk double aplikasi? Karena kemarin mesti ada kendala kita double aplikasi Zoom dengan Google Meet. Nanti kalau kita mau buka di HP-nya pas buka ini coba double zoom dengan Meet. Jadi pengen es krim. Susu murni. Loh, itu susu nasional. Kasihan rek, kalau ngombe ini Pak Rofi. Betul sekali. Ada Pak Tik, banyu putih. Gitu. Baik teman-teman, ini saya coba tayang nggak ini? Mbak Wipin tayang? Apa PowerPoint saya kelihatan nggak? Enggak ya? Di Zoom. Oh ya. Coba. Di Google Meet. Nah. Yuk.
Pasar C. Halo, halo. Tapi nggak mau keluar. Keluar nggak? Kok berhenti? Cetok. Padahal pengen iki ngene iki liyo. Iku mang sing ana gendong putune ketok. Amit. Tayang. Teman-teman, tayangan di panjenengan keluar nggih, slide saya. Iya, ini menunjukkan kapasitas Google Meet sama WhatsApp Conference itu memang lebih paripurna Google Meet karena memang dia membutuhkan kuota lebih banyak. Buktinya kita sedang menggunakan dua aplikasi yang sejenis, Zoom Meeting yang saya share dengan Google Meet. Google Meet-nya saya juga share PowerPoint slide itu bisa keluar. Sementara yang tadi ketika WhatsApp Conference dari Zoom Meeting saya share WhatsApp masih bisa, saya share Messenger tidak bisa. Nah, karena kita sedang pakai Zoom. Kalau tidak pakai Zoom, kedua-duanya bisa kita pakai. Nah. Iya, Kak. Jadi ini contoh ketika kita mau ngajar menggunakan tayangan PowerPoint, ketika kita slide itu begini kita ngajar. Nana, mari sekarang kita belajar tentang Google Classroom. Ya, sama kalau kita ngajar. Ya, teman-teman kalau jenengan pirsani Zoom-nya gelap nggih? Nggak keluar ya? Nggak ada gambarnya tadi itu. Keluar Zoom-nya, tapi keluar PPT-nya, PowerPoint-nya keluar. Ada tulisan belajar Google Classroom? Nggak ada. Nggak ada, Iya, Pak. ini yang saya maksud tadi, bahwa dua aplikasi yang sejenis, sama-sama video conference, dipakai dua-duanya, itu kinerjanya tidak cukup. Ya, jadi artinya karena sama-sama butuh mikrofon, sama-sama butuh video, maka dua aplikasi itu tidak bisa kerja bersamaan. Nah, yang jenengan pirsani di Google Meet itu PowerPoint saya tampil insya Allah sempurna, sama dengan yang di sini. Saya pindahkan ikut pindah. Oke. Tapi kalau di Zoom tidak bisa karena double aplikasi. Artinya ini yang bisa kita lakukan teman-teman kalau kita mau PJJ virtual, jenengan bisa menggunakan Google Meet dengan langkah-langkah yang tadi.
Begitu pula kalau menggunakan WhatsApp conference, panjenengan juga bisa menggunakan ini, sama-sama bisa share screen, bisa menayangkan PowerPoint, bisa menayangkan Word, bisa menayangkan file apapun sebenarnya ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Dua-duanya bisa kita pakai sebagai alternatif, dan insya Allah di anak-anak tidak begitu pelik, tidak harus menginstal aplikasi khusus, karena cukup klik link yang kita bagikan di grup WhatsApp, anak-anak sudah otomatis join di forum kita. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, monggo kita bahas bareng-bareng. Jika tidak ada, bisa kita akhiri forum kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Rofi. Terima kasih Pak Rofi. Terima kasih, sama-sama. Nanti kita tetap lebih banyak diskusi, Bu ya. Jadi teman-teman yang kemarin dibentuk ke dalam tim teknis itu harapannya adalah ibaratnya gini. Kalau ada kendala tanya-tanya lagi. Bahasa kalau kita di kelas kan ada namanya tutor sebaya ya. Ini tutor sebaya lah, sama-sama. Nanti misalnya guru-guru bahasa Indonesia ke siapa, guru-guru ini ke siapa dan sebagainya. Nanti ada seperti itu. Jadi tidak bertumbuh pada satu orang saja, karena kita melibatkan banyak orang, intinya berbagi ilmu, sharing tentang bagaimana memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak. Itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Pasti tidak sempurna kita pada hari ini, tapi intinya adalah kita sedang beruji coba menggunakan SPG TV, sekaligus kita mencoba sharing ilmu. Nanti kedepannya kita bisa lebih diskusi secara offline, itu akan lebih maksimal. Terima kasih atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Rofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau langsung Durung absen. Ya, silakan Pak Rofi, dinikmati konsumsinya. Suni, Pak Suni. Ini dewe-dewe. Ini ada es degan Pak Tik, monggo. Oh gitu ya Bu Lili, terima kasih. Seger Bu Lili, seger. Saya iming-iming lah. Iya Pak Rofi. Ada martabak juga ini. Loh ya. Wow, Bu Lili lengkap. Kirim Bu. Ada ote-ote. Ada soto daging. Ada ote-ote. Kok wakemen loh. Soto daging di sini ada ote-ote karena sumu. Kopi mawon, kopi. Gorengannya ada enggak? Ada. Ada penggorengan. Bapak Ibu mohon di-mute sebentar. Di-mute sebentar mic-nya, kita mau penutupan closing, setelah itu ngobrol yang lain monggo. Mohon di-mute sebentar untuk Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rofi Udin yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua sebagai narasumber yang spektakuler. Bapak Ibu, di sini kita lebih banyak sharing ya untuk pembelajaran kali ini. Jadi mulai dari Zoom meeting, mulai dari Google Meet, WA conference, dan di sini kita banyak sekali belajar terlibat dari tidak hanya Bapak Rofi Udin, di sini ada Pak Puji, ada Bu Nur Indayana. Teman-teman di sini sangat luar biasa. Jadi untuk selanjutnya kita akan memaksimalkan tim teknis kita. Jadi setelah kegiatan ini kita masih continue, masih berkelanjutan. Apapun itu untuk kita bersama Bapak Ibu. Kita belajar bersama. Kita kembali lagi pada guru yang tradisional menjadi guru yang milenial, guru yang manual menjadi guru yang virtual. Kita akan meniru. Ini juga ada narasumber yang lain. Jadi tadi tanpa ada bimbingan dari Pak Fat kita tidak bisa lancar menyelesaikan hari ini. Terima kasih Pak Fat. Monggo dilanjut. Kemudian tadi yang sudah bawa
cemilan-cemilan silakan dibagi-bagi pada Bapak Ibu guru. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kegiatan PJJ dengan WhatsApp Conference dan Google Meet hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kok disekecakan konsumsi pun wonten kantor, wonten bakso, wonten ote-ote, wonten onde-onde.